Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Mardian Purnomo dengan NPM 2014-071024. Nah, di sini saya akan menjelaskan motor belakang 4 tak maupun bensin dan diesel sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah motor belakang teknik pertanian. Jadi yang pertama itu ada mesin 4 tak bensin. Motor belakang 4 tak bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam atau bahasa Inggrisnya itu internal combustion engine, yang mengubah energi kimia dari bahan bakar bensin menjadi energi mekanik atau gerak putar yang melalui serangkaian proses termodinamika yang dikenal sebagai siklus Otto. Kenapa disebut 4 tak? Karena mesin ini memerlukan 4 langkah pergerakan piston, yaitu isap, kompresi, usaha, dan buang, atau setara dengan 2 kali putaran penuh poros engkol, atau yang di bahasa Inggrisnya dari engkol itu crankshaft, untuk menghasilkan 1 kali usaha tenaga. Jadi proses kerjanya dimulai ketika piston bergerak turun, yaitu langkah hisap. Dia menghisap campuran udara dan bensin. Kemudian piston bergerak naik, itu langkah kompresi, itu memanfaatkan campuran tersebut dari udara dan bensin. Pada puncak kompresi, busi merucikkan api yang memicu pembakaran mendadak, yaitu langkah usaha atau langkah tenaga, yang mendorong piston ke bawah dengan kuat. Dan terakhir, piston bergerak naik lagi, yaitu langkah buang, untuk mengeluarkan sisa gas pembakaran, yang secara keseluruhan menghasilkan tenaga yang efisien, emisi yang relatif bersih, dan putaran bensin yang stabil. Lalu dalam mesin 4 tak ini juga ada mesin 4 tak diesel. Jadi motor bakar 4 diesel adalah sebuah mesin pembakaran dalam yang bekerja berdasarkan siklus diesel dengan karakteristik utama berupa penyalaan kompresi, compression ignition, berbeda dengan mesin 4 tak bensin tadi, di mana ia mengubah energi kimia bahan bakar solar menjadi energi mekanik melalui siklus 4 langkah piston yang sama dengan mesin 4 tak bensin, yaitu isap, kompresi, usaha, dan buang, yang diselesaikan dalam 2 putaran poros engkol. Prosesnya dimulai ketika piston menghisap udara murni, yaitu langkah hisap, kemudian piston melepaskan udara tersebut hingga mencapai tekanan dan suhu yang sangat tinggi, yaitu langkah kompresi. Pada titik ini, bahan bakar solar disemprotkan oleh injektor ke dalam udara panas yang menyebabkan terbakar secara spontan tanpa busi, langkah usaha. Jadi berbeda dengan mesin 4 tak bensin, di 4 tak diesel ini dia tidak memerlukan busi sama sekali. Terus dari usaha udara panas yang menyebabkan terbakar secara spontan tanpa busi dan menghasilkan daya dorong kuat pada piston, sebelum akhirnya gas sisa pembakaran dikeluarkan oleh langkah buang, sehingga motor diesel dikenal memiliki efisien thermal dan torsi yang tinggi, yang menjadikan pilihan utama untuk kendaraan berat dan aplikasi industri. Jadi seperti di tambang, pelabuhan, dan heavy duty pekerjaan yang lainnya seperti itu, orang-orang lebih memilih diesel daripada bensin karena torsi yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa melihat langkah kerja dari mesin. Kedua mesin bekerja dalam satu siklus yang sama, yang memerlukan 4 langkah per siklus dan 2 putaran poros engkol. Dan di sini kita bisa melihat langkah hisap, ini langkah kompresi, ini langkah usaha, dan ini langkah buang. Dan pada mesin diesel tidak menggunakan busi, melainkan mengandalkan prinsip pembakaran untuk menyalakan bahan bakar. Namun, mesin diesel menggunakan komponen yang disebut busi pijar atau glow plug untuk membantu proses penyalaan mesin, terutama saat mesin dingin. Jadi, ya seperti saya bilang tadi, mesin 4 tak bensin pakai busi, sementara diesel tidak pakai busi. Nah, dan ini ada prinsip kerja mesin 4 tak bensin. Motor bensin 4 tak
atau empat langkah adalah jenis mesin pembakar dalam yang paling umum digunakan pada kendaraan ringan seperti mobil dan sepeda motor. Disebut empat tak karena setiap siklus tenaga dihasilkan melalui empat gerakan piston atau empat langkah dan dua putaran poros engkol. Yang pertama itu adalah langkah hisap atau intake. Jadi piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi dia gerak dari atas ke bawah. Katup, katup masuk atau intake valve terbuka, katup buang tertutup. Piston yang turun menciptakan kevakuman di dalam silinder yang menyebabkan campuran udara dan bensin yang sudah dikaburkan oleh karburator atau kalau menggunakan injeksi itu diinjeksikan terhisap masuk ke ruang bakar. Lalu ada langkah kompresi atau compression di dalam bahasa Inggrisnya. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup masuk dan buang itu tertutup rapat saat langkah kompresi. Campuran udara dan bensin yang sudah berada di dalam silinder dimampatkan atau dikompresi. Rasio kompresi pada mesin bensin relatif rendah, umumnya sekitar 8:1 hingga 12:1. Berbeda dengan diesel yang lebih besar. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan suhu dan tegangan campuran sebelum pembakaran. Lalu setelah itu ada langkah usaha atau combustion. Ketika piston hampir mencapai titik mati atas, akhir langkah kompresi, busi atau spark plug di dalam bahasa Inggrisnya mempercikan api. Percikan api ini membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah terkompresi. Ledakan yang dihasilkan mendorong piston dengan kuat dari titik mati atas ke titik mati bawah. Inilah satu-satunya langkah yang menghasilkan tenaga atau usaha yang diteruskan ke poros engkol atau crankshaft untuk menggerakkan kendaraan. Lalu yang terakhir adalah langkah buang. Piston bergerak dari titik mati bawah kembali ke titik mati atas. Katup masuk tertutup, katup buang terbuka. Piston yang bergerak naik mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang dan selanjutnya ke sistem knalpot. Setelah piston mencapai titik mati atas, katup buang akan menutup dan siklus kembali berulang ke langkah hisap. Jadi balik lagi dia ke langkah awal. Nah, dan di sini ada poin kunci motor 4 tak bensin. Jadi jenis bahan bakarnya itu pasti menggunakan bensin seperti namanya atau bahasa Inggrisnya gasolin. Jadi karakteristik bensin adalah bahan bakar yang lebih ringan dan memiliki sifat mudah menguap. Serta titik nyala api yang rendah ini memungkinkan bercampur dengan udara secara efisien. Proses pengapian atau pembakarannya itu menggunakan busi atau spark plug. Jadi mekanismenya itu pembakaran dimulai oleh percikan api listrik dari busi pada akhir langkah kompresi. Mesin ini disebut spark ignition atau pengapian percikan. Rasio kompresi pada motor 4 tak bensin ini relatif rendah sekitar 8:1 hingga 12:1. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan campuran udara dan bensin agar siap dibakar oleh busi, tetapi tidak terlalu tinggi hingga terbakar sendiri, seperti pada diesel. Pada setiap langkah, pada langkah hisap yang masuk ke dalam silinder adalah campuran udara dan bensin. Campuran ini disiapkan oleh sistem injeksi sebelum atau yang kalau ini yang kalau modern itu pakai sistem injeksi dan kalau untuk kendaraan tua seperti Motuba itu menggunakan karburator. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja mesin 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel bekerja dengan siklus 4 langkah yang sama dengan motor 4 tak bensin. Yang pertama ada hisap, yang kedua ada kompresi, yang ketiga ada tenaga, dan keempat ada buang. Namun memiliki perbedaan krusial pada langkah pertama dan langkah ketiga atau pada langkah tenaga. Mesin ini beroperasi berdasarkan prinsip kompresi panas yaitu compression ignition, bukan percikan api. Nah, yang pertama itu ada langkah hisap atau intake. Jadi pergerakan itu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi terus katupnya itu di katup hisap itu atau intake valve itu terbuka sementara katup buangnya tertutup.
Jadi di proses langkah hisap ini hanya udara murni yang dihisap masuk ke dalam silinder. Tidak ada campuran bahan bakar seperti pada mesin bensin. Yang kedua itu ada langkah kompresi atau compression di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di langkah compression ini pergerakan piston itu bergerak dari titik mati bawah naik ke menuju titik mati atas, dan posisi katupnya itu katup hisap dan katup buang itu sama-sama tertutup rapat. Jadi udara murni yang terperangkap dikompresi hingga mencapai rasio yang sangat tinggi, sekitar 16:1 sampai 23:23:1. Kompresi tinggi ini menyebabkan suhu udara meningkat drastis sekitar 500 derajat Celcius hingga 100.000 derajat Celcius, jauh di atas titik nyala bahan bakar mesin diesel. Lalu yang ketiga itu adalah langkah usaha atau combustion atau pembakaran. Jadi pergerakannya piston itu didorong turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi posisi katupnya masih tertutup saat langkah usaha. Jadi eh, tepat menjelang akhir langkah kompresi atau ketika suhu udara maksimal, injektor alat penyemprot untuk menyemprotkan bensin diesel menyemprotkan bahan bakar solar atau diesel ke dalam ruang bakar yang berisi udara super panas. Karena suhu udara melebihi titik nyala solar, bahan bakar terbakar secara spontan atau self-ignition tanpa memerlukan busi. Ledakan pembakaran ini menghasilkan gaya dorong kuat yang menggerakkan piston ke bawah dan memutar poros engkol yang menghasilkan tenaga atau usaha. Yang terakhir itu adalah langkah buang atau langkah exhaust. Jadi pergerakan itu piston bergerak dari titik mati bawah naik ke menuju titik mati atas. Dan posisi katupnya itu katup buang atau exhaust valve itu terbuka sementara katup hisap itu tertutup. Jadi piston mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang menuju knalpot. Dan setelah langkah langkah buang berakhir, siklus kembali ke langkah hisap dan berulang. Seluruh 4 langkah ini memerlukan 2 putaran penuh pada poros engkol. Jadi poin kunci pada motor bakar diesel itu pengapiannya itu atau pembakaran itu tanpa busi. Pembakaran terjadi karena suhu tinggi dan suhu tinggi dari kompresi udara yang terjadi di dalam mesin. Kompresi tinggi merupakan kunci efisiensi dan tenaga pada mesin diesel. Bahan bakar baru disuntikan saat langkah tenaga, berbeda dengan motor bakar bensin. Nah, di komponen di komponen mesin ini kita bisa melihat, nah dari yang samping-samping ini itu merupakan blok silinder. Jadi blok silinder itu merupakan kerangka utama mesin, berfungsi sebagai dudukan bagi semua komponen mesin lainnya. Dan di dalam blok silinder itu terdapat silinder atau lubang tempat piston bergerak dan saluran jaket air pendingin serta jalur oli. Lalu ada silinder head. Silinder head itu di atas. Itu menutup blok silinder dan membentuk ruang bakar di bagian atas. Juga berfungsi sebagai tempat pemasangan mekanisme katup valve mechanism, saluran masuk intake manifold dan exhaust manifold serta pengapian. Lalu ada piston autorak dan batang piston connecting rod. Piston ini fungsinya bergerak naik turun di dalam silinder, menerima tekanan ledakan dari pembakaran dan meneruskannya ke poros engkol, juga berperan dalam menghisap dan mengkompresi gas udara. Dan di piston ini ada ring piston juga dipasang pada piston untuk mencegah kebocoran gas hasil pembakaran ke ruang engkol dan mencegah oli untuk masuk ke ruang bakar. Ada batang piston juga atau connecting rod. Fungsinya menghubungkan gerakan bolak-balik ke piston dengan gerakan poros engkol. Ini.
Ini namanya connecting rod yang N, itu connecting rod. Ada poros engkol, crankshaft, mengubah gerakan lurus bolak-balik piston menjadi gerakan putar rotasi yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Poros engkol berputar 2 kali penuh dalam satu siklus 4 tak. Poros engkol itu yang P. Ada busi atau spark plug. Busi memercikan api untuk menyalakan campuran bensin dan udara. Injektor menyemprotkan solar yang akan terbakar spontan karena kompresi. Ini ini kalau busi itu di 4 tak bensin. Lalu ada karburator dan injektor mengatur dan menyalurkan bahan bakar ke ruang udara yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Dan di sini ada pertanyaan. Jadi sebuah silinder pada motor 4 tak memiliki data volume sebagai berikut. Volume langkah piston atau VD itu sama dengan 380 cm kubik. Volume ruang bakar VC sama dengan 40 cm kubik. Pertanyaannya, berapa rasio kompresi CR pada motor tersebut? Yang kedua, berdasarkan nilai CR yang didapat, jenis motor motor apa yang paling mungkin? Motor bensin atau motor diesel? Jadi, mari kita kerjakan sama-sama. Nah, diketahui volume volume langkah piston VD sama dengan 380, maaf, 380 cm kubik. Sementara volume ruang bakar VC sama dengan 40 cm kubik. Jadi rasio kompresi itu sama dengan CR. Jadi CR itu sama dengan V total dibagi volume ruang bakar. Jadi VD plus VC per VD. Jadi eh, sama dengan 380 ditambah ditambah 40 cm kubik ditambah 40 cm kubik per 40 cm kubik. Jadi sama dengan 420 cm kubik dibagi 40 cm kubik yang menjadi 10,5. Jadi rasio kompresinya ada 10,5 banding 1. Itu yang membuktikan bahwa dari pertanyaan ini motor ini adalah motor bakar bensin 4 tak karena rasio bensin itu berkisar 8 sampai 12 banding 1, sementara untuk diesel itu 14 sampai 25 banding 1. Lalu selanjutnya setelah kita belajar dan sedikit memahami tentang motor bakar 4 tak bensin dan diesel, kita akan mendalami lebih dalam lagi ya, yang ada inovasi sistem penyaluran bahan bakar. Jadi pengertiannya itu sistem penyaluran bahan bakar atau fuel delivery system pada kendaraan berfungsi untuk menyimpan bahan bakar, menyaring kotoran, dan mengirimkan bahan bakar ke ruang bakar mesin dengan jumlah dan tekanan yang tepat agar bercampur dengan udara dan dibakar untuk menghasilkan tenaga. Secara umum ada 2 jenis sistem penyaluran bahan bakar, konvensional dan injeksi, EV atau disingkat EFI, Electronic Fuel Injection. Nah, di sini ada karburator dan di sini ada injektor. Jadi ini karburator dan injektor. Untuk karburator itu biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan tua, Motuba, ya, dari 2015 ke bawah, 2010 ke bawah, dan
Untuk injeksi ini biasanya digunakan untuk motor kendaraan-kendaraan modern seperti sekarang. Jadi meskipun terdapat perbedaan dasar antara sistem konvensional dan injeksi, komponen-komponen utama yang terlibat dalam proses penyaluran bahan bakar adalah tetap sama. Tangki bahan bakar, itu gunanya untuk menyimpan bahan bakar, ada pipa saluran bahan bakar, fuel lines, jadi saluran yang mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju bensin yang biasanya itu bukan pakai selang biasa, pakai pipa aluminium. Ada pompa bahan bakar, fuel pump, dan fuel filter. Jadi kita akan membahas karburator untuk yang pertama. Jadi sejarah karburator. Karburator adalah komponen mekanis yang berfungsi untuk mencampur udara dan bensin atau bahan bakar dalam perbandingan yang tepat sebelum campuran tersebut dialirkan ke ruang bakar mesin. Perangkat ini adalah jantung dari mesin bensin selama hampir 1 abad. Karburator pertama kali diciptakan oleh Karl Benz, ini, Bapak ini, penemu mobil modern dan dipatenkan pada tahun 1886. Ini adalah karburator awal yang sederhana yang kemudian terus berevolusi seperti ini, yang menciptakan karburator tipe float type dengan ruang apung pelampung dan menjadi dasar bagi karburator modern karena memungkinkan aliran bahan bakar yang lebih terkontrol. Jadi ini di sini kita bisa lihat jika karburator dipotong menjadi dua, kan kita bisa melihat bagian-bagiannya dan di sini ada diagram alir dari udara yang masuk. Jadi prinsip dasarnya itu karburator memiliki fungsi utama untuk menyediakan campuran udara dan bahan bakar. Bensin yang tepat, rasio stoikiometri sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kondisi, mulai dari langsam atau idle hingga kecepatan tinggi. Jadi yang disebut langsam itu kalau misalnya kendaraan atau motor kita itu nggak kita gas, itu namanya langsam atau dalam bahasa Inggrisnya idle. Jadi prinsip dasarnya itu ada venturi dan vakum. Dari dasar dari cara kerja karburator terletak pada komponen yang disebut venturi. Yang pertama, jadi yang pertama itu terjadi di langkah hisap. Ketika piston mesin itu bergerak ke bawah pada langkah hisap, ia menciptakan tekanan rendah vakum di dalam intake manifold atau salingan masuk. Nah, jadi di sini dia perhubungannya. Jadi di sini perhubungan antara blok mesin dan intake manifold. Jadi aliran udara dari luar ditarik masuk melalui satu saluran udara karburator menuju intake manifold dan terjadilah venturi effect di mana di tengah saluran karburator terdapat bagian yang menyempit yang disebut venturi sesuai dengan prinsip Bernoulli. Ketika udara udara melewati penyempitan ini, kecepatan alirannya akan meningkat secara drastis yang secara bersamaan menyebabkan tekanan udaranya menurun drastis. Menarik bensin, tekanan udara di venturi menjadi jauh lebih rendah daripada tekanan tekanan atmosfer di atas permukaan bensin di ruang pelampung atau flow chamber. Perbedaan tekanan inilah yang secara efektif menyedot penghisap bensin keluar melalui nozzle atau jet utama dan menyemprotkannya ke dalam aliran udara. Jadi udara ditarik ke dalam dari sini gitu. Lalu selanjutnya pencampuran dan pengaturan. Setelah bensin tersedot, ia berubah menjadi kabut halus dan bercampur dengan udara. Jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke mesin dikendalikan oleh katup gas atau throttle valve.
Putaran kalau di saat putaran rendah atau langsam langsam idle, katup gas hampir tertutup rapat. Bensin disuplai melalui saluran kecil yang disebut pilot jet dan slow jet untuk menjaga mesin tetap hidup dan stabil pada rendah RPM rendah. Lalu ada akselerasi pada saat akselerasi atau putaran tinggi. Pengemudi membuka gas, memutar throttle atau menginjak pedal gas, menyebabkan katup gas terbuka lebar. Lalu aliran udara melalui venturi meningkat, menciptakan vakum yang lebih besar. Bensin disuplai terutama melalui main jet atau jet utama dalam jumlah yang lebih banyak untuk menghasilkan tenaga maksimal. Kontrol ketinggian bahan bakar. Ruang pelampung atau flow chamber, tempat bensin disimpan sebelum dicampur. Jadi, lalu pelampung atau float dan katup jarum, needle valve. Ketika bensin di ruang pelampung mencapai level tertentu, pelampung akan terangkat dan mendorong katup jarum untuk menutup saluran masuk dari tangki. Ini berfungsi agar menjaga ketinggian bensin tetap stabil atau konstan dan mencegah karburator banjir atau kelebihan bensin. Jadi karburator bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli yang memanfaatkan perbedaan tekanan untuk mencampur bensin dan udara. Ketika piston bergerak menghisap, udara ditarik masuk melalui saluran karburator melewati bagian sempit yang disebut venturi. Peningkatan kecepatan udara di venturi ini menghasilkan vakum tekanan rendah yang menarik bensin dari ruang pelampung melalui jet utama. Bensin kemudian berubah menjadi kabut, halus, dan bercampur dengan udara dalam rasio yang tepat, yang kemudian diatur jumlahnya oleh katup gas atau throttle valve sebelum dialirkan ke ruang bakar untuk proses pembakaran sehingga menghasilkan tenaga mesin. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan karburator. Jadi kelebihannya itu kesederhanaan dan keandalan mekanis. Jadi komponennya itu sederhana. Karburator adalah perangkat yang beroperasi sepenuhnya secara mekanis dan hidrolis, tanpa sensor, tanpa komputer atau ECU, atau komponen elektronik yang rumit. Tahan banting, durable. Karena tidak mengandalkan elektronik, karburator umumnya lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti air, lumpur, atau suhu yang tidak stabil. Nah, rata-rata kendaraan off-road itu menggunakan karburator daripada injeksi. Perawatan mudah. Perawatannya seperti membersihkan atau menyetel dapat dilakukan oleh mekanik manapun, bahkan di bengkel pinggir jalan atau secara mandiri tanpa memerlukan peralatan diagnostik khusus atau scanner. Biaya yang jauh lebih rendah. Jadi biaya pembelian awal itu biaya produksi karburator jauh lebih murah yang secara langsung menekan harga jual kendaraan yang menggunakannya. Terus biaya perawatan dan perbaikan. Jadi perbaikan karburator umumnya jauh lebih murah dibanding perbaikan sistem injeksi yang melibatkan penggantian sensor mahal atau perbaikan ECU. Dan kadang-kadang juga ECU itu nggak bisa diperbaiki, apalagi kalau sudah terbakar ECU-nya. Lalu suku cadang karburator seperti jet atau gasket juga mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Fleksibilitas modifikasi atau tuning mudah dikostumisasi bagi para penggemar otomotif dan modifikasi customization. Karburator sangat difavoritkan untuk meningkatkan performa atau menyesuaikan dengan modifikasi modifikasi mesin. Teknisi hanya perlu mengganti ukuran pilot jet atau main jet atau spuyernya menggunakan alat sederhana. Lalu ada penyesuaian manual. Karburator memungkinkan penyesuaian rasio bahan bakar dan udara secara manual sesuai dengan preferensi performa pengemudi, misalnya untuk balap yang sulit dan mahal dilakukan pada sistem EV yang terprogram. Nah, dan biasanya juga kalau sistem EV itu kalau mau dituning-tuning, dimodifikasi itu biasanya harus pasang piggyback, harus jumper sini sana sini situ lah. Terus lebih tahan terhadap kualitas bahan bakar. Karburator umumnya lebih toleran terhadap kualitas bensin yang kurang optimal dibandingkan injektor.
pada sistem EV yang sangat sensitif terhadap kotoran halus. Lalu ada kekurangan konsumsi eh, bahan bakar yang boros, lalu ada emisi gas buang tinggi, nggak ramah lingkungan, ya begitu. Terus performa tidak konsisten dan sensitif. Jadi performa itu gampang terganggu oleh faktor eksternal seperti apa apa kondisi suhu, ketinggian permukaan segala macam dan kelembapan. Kalau apa di dataran tinggi itu biasanya kendaraan pas cold start itu pas pertama kali dinyalain itu pasti bakal susah. Terus keterbatasan teknis. Setelan karburator yang optimal untuk putaran mesin rendah belum tentu optimal untuk putaran tinggi dan sebaliknya yang menyebabkan performa di beberapa RPM kurang maksimal. Kita akan membahas komponen karburator. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa bagian-bagiannya. Nah, di sini ada komponen dan di sini ada tabel fungsi. Nah, kolom fungsi ada kolom komponen. Yang pertama itu ada mangkuk karburator atau float chamber, wadah untuk menampung sementara bahan bakar dari tangki sebelum disalurkan ke sistem jet. Lalu ada pelampung atau float, mengatur ketinggian bahan bakar di dalam mangkuk agar tetap stabil, terbuat dari bahan ringan yang itu plastik atau logam berongga dan mengapung di atas bensin. Pelampung atau float tidak ada guys di sini guys. Yang ketiga itu ada jarum pelampung, float valve, bekerja bersama pelampung untuk menutup saluran masuk bahan bakar dari tangki ketika bensin di mangkuk sudah mencapai batas ketinggian yang ditentukan, mencegah karburator untuk banjir. Lalu ada venturi, saluran udara yang menyempit di tengah karburator, fungsinya untuk mempercepat aliran udara dan menciptakan area bertekanan rendah atau vakum yang akan mengisap bahan bakar keluar dari jet. Lalu ada skep atau katup gas, throttle valve, mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang dialirkan ke ruang bakar silinder. Gerakannya dikendalikan oleh kabel gas. Lalu ada main jet, ada pemancar besar, mengontrol aliran bahan bakar untuk putaran mesin menengah hingga tinggi. Ukuran diameternya menentukan kekayaan campuran pada kecepatan tinggi. Lalu ada pilot jet, pemancar kecil atau slow jet, mengontrol aliran bahan bakar untuk putaran mesin rendah, stasioner atau idle, atau tidak digas sama sekali. Itu menjaga mesin tetap hidup saat gas tidak ditarik. Ada jarum skep atau jet needle bahasa Inggrisnya. Jarum berbentuk tirus yang berhubung dengan skep, berfungsi mengatur suplai bahan bakar dari main jet pada saat pembukaan katup gas seperempat hingga 3/4 putaran menengah. Ada katup choke atau choke valve, katup yang dapat menutup sebagian aliran udara yang masuk ke karburator, digunakan saat start dingin untuk memperkaya campuran bahan bakar sehingga mesin lebih mudah dihidupkan. Ada skru penyetel udara atau air screw, mengatur jumlah udara yang dicampur dengan bahan bakar pada sistem pilot jet atau putaran rendah. Skru penyetel gas, throttle screw, mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang dialirkan ke ruang bakar atau ke ruang silinder. Geraknya dikendalikan oleh kabel gas. Lalu ada main jet, pemancar besar, mengatur posisi terendah idle dari skep atau katup gas untuk menentukan RPM atau stasioner mesin. Dan di sini ada injektor atau EV. Injektor EV adalah sebuah komponen elektromekanis dalam sistem EV pada kendaraan bermotor atau mobil atau motor yang berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam intake manifold atau langsung ke ruang bakar mesin. Jadi fungsi utama injektor adalah
mengaburkan bahan bakar, menyemprotkan bahan bakar maupun itu bensin atau solar menjadi partikel-partikel kecil kabut agar mudah bercampur sempurna dengan udara, menghasilkan pembakaran yang efisien, mengatur jumlah bahan bakar, dan waktu penyemprotan bahan bakar secara presisi berdasarkan perintah dari ECU, Electronic Control Unit, sesuai dengan kondisi kerja mesin, putaran mesin, beban, suhu, dan lain-lain. Jadi prinsip kerjanya, tahap tahapan utama prinsip kerja injektor adalah pengiriman sinyal dari ECU, menerima dan menganalisa berbagai sensor-sensor mesin, seperti jumlah udara, suhu mesin, posisi throttle, dan oksigen. Lalu ada penentuan kebutuhan bahan bakar berdasarkan data sensor ECU. ECU menghitung secara tepat jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dan waktu durasi penyemprotan yang optimal untuk kondisi mesin saat itu. Lalu, ECU mengirimkan sinyal listrik ke puls ke kumparan solenoid yang ada di dalam injektor. Pembukaan katup, nozzle needle. Arus listrik pada solenoid menciptakan medan magnet yang menarik plunger, piston kecil, dan mengangkat jarum katup nozzle dari dudukannya. Lalu setelah itu ada penyemprotan bahan bakar. Bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa bahan bakar melalui fuel rail didorong keluar dari lubang nozzle yang sangat kecil membentuk kabut halus. Penghentian penyemprotan setelah membentuk kabut halus akan berhenti. Ketika sinyal listrik dari ECU terputus, medan magnet hilang dan pegas spring akan menekan jarum katup kembali ke posisi tertutup menghentikan penyemprotan. Jadi di apa injektor itu ada dua dua elemen kunci pengontrolan injektor. Itu ada ECU yang mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar berdasarkan data dari berbagai sensor. Lalu ECU menggunakan dua parameter utama untuk mengontrol secara presisi kapan dan berapa banyak bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Yang pertama itu ada durasi injeksi atau injection duration atau pulse width. Ini adalah waktu atau lamanya dalam satuan milidetik katup jarum injektor dibuka oleh sinyal listrik dari ECU. Itu fungsinya untuk menentukan volume atau jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Jadi mekanismenya itu semakin lama durasi injeksi atau pulse width-nya, semakin banyak bahan bakar yang keluar dari injektor. Jadi dalam penyesuaian ini, durasi ini diubah oleh ECU secara real time. Jadi saat itu juga berdasarkan kebutuhan mesin. Misalnya saat saat kita menekan pedas gas atau dalam keadaan beban tinggi, ECU akan memperpanjang durasi injeksi untuk menyemprotkan lebih banyak bensin. Waktu injeksi atau injection time. Ini adalah penentuan momen yang tepat dari sudut crankshaft kapan injektor harus mulai menyemprotkan bahan bakar. Jadi fungsinya itu untuk memastikan bahan bakar disemprotkan pada langkah mesin yang paling optimal. Biasanya sebelum katup masuk terbuka agar pembakaran sempurna. Jadi mekanismenya itu ada ECU menentukan momen ini berdasarkan sinyal dari sensor posisi poros and call atau CKP sensornya dan poros hubungan CMP sensor. Jadi tujuannya ini untuk memastikan campuran udara dan bahan bakar ideal, air to fuel ratio atau singkatannya itu AFR, selalu tercapai baik saat mesin dingin, idle, maupun kecepatan tinggi. Lalu kita akan membahas komponen injektor. Komponen utama, kita akan membahas komponen utamanya dulu. Dan di sini kita bisa melihat injektor kalau dibelah menjadi dua. Yang pertama itu ada solenoid, yaitu merupakan kumparan elektromagnetik utama. Ketika ECU mengirimkan sinyal listrik, solenoid akan menghasilkan medan magnet yang menarik plunger, jarum injektor untuk membuka katup. Ini mengonversi sinyal listrik menjadi gerakan mekanis untuk mengontrol pembukaan dan menutup injektor.
Dan di sini ada solenoid coil ini bisa dilihat. Dan ini ada plunger. Jadi plungernya terbuka nanti. Plunger atau jarum injektor, batang logam yang bergerak naik turun. Biasa gerakannya yang ditarik oleh solenoid berfungsi untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar ke nozzle sekaligus mengatur jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan. Bagian ujung, ujung injektor yang memiliki lubang kecil, multi-hole atau single hole, fungsinya adalah mengatomisasi bahan bakar, mengubah menjadi kabut halus, dan mengarahkan semprotan ke area yang tepat agar tercampur sempurna dengan udara. Lalu ada pegas atau spring, mengembalikan plunger, jarum injektor ke posisi tertutup ketika arus listrik dan solenoid dihentikan oleh ECU. Ini memastikan penutupan yang cepat dan rapat untuk mencegah kebocoran bahan bakar. Lalu ada filter injektor, filter ke, filter kecil yang terletak di bagian masuk injektor. Berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kotoran kecil yang mungkin lolos dari filter fuel utama, mencegah penyumbatan pada nozzle yang halus. Di sini ada perbedaannya, kita bisa melihat dari aspeknya nih. Ada prinsip kerja, pengaturan campuran, dan lain-lain. Dari yang pertama itu ada prinsip kerja. Untuk injektor itu ada elektronik atau akuator. Bahan bakar disemprotkan oleh injektor yang dibuka tutup oleh solenoid berdasarkan sinyal echo dari komputer. Dan sementara karburator itu mekanis atau hisapan. Bahan bakar dihisap dari mangkuk pelampung oleh kevakuman yang ditimbul saat udara melewati venturi atau saluran sempit. Terus yang kedua itu ada pengaturan campuran rasio udara banding bahan bakar minyak. Untuk injektor itu sangat akurat dan dinamis. Dia dikontrol oleh ECU yang menerima data dari banyak sensor seperti sensor suhu, oksigen, tekanan udara, dan lain-lain untuk memastikan rasio optimal di segala kondisi. Sementara untuk karburator itu kurang akurat dan statis, hanya bergantung pada aliran udara dan ukuran jet. Sulit untuk mempertahankan rasio ideal di berbagai kondisi, misalnya perubahan ketinggian atau suhu atau kecepatan mesin dan lain-lain. Eh, Lalu ada efisiensi bahan bakar, itu lebih irit karena penyemprotan bahan bakar sangat presisi dan dikabutkan menjadi partikel yang lebih halus. Pembakaran lebih sempurna dan untuk karburator cenderung boros, rasio campuran kurang optimal, seringkali terlalu kaya, rich, atau dalam kondisi tertentu untuk karburator. Untuk aspek performa dan respon, untuk injektor itu lebih bertenaga dan responsif cepat, suplai bahan bakar instan dan tepat saat akselerasi. Untuk karburator itu lebih lambat dan kurang responsif. Ada jeda waktu delay dan suplai bahan bakar saat gas dibuka mendadak. Lalu ada emisi gas buang. Untuk injektor itu lebih rendah dan ramah lingkungan. Pembakaran yang sempurna mengurangi gas buang berbahaya. Dan untuk karburator itu lebih tinggi. Pembakaran yang kurang sempurna menghasilkan emisi yang kurang tinggi. Lalu ada perawatan dan perbaikan. Jadi untuk injektor itu lebih mahal dan rumit, memerlukan alat diagnosis khusus, yaitu scanner dan teknisi berpengalaman untuk setting atau perbaikan komponen elektronik, ECU, sensor, injektor. Untuk karburator itu lebih mudah dan murah. Sistem sederhana, perbaikan dapat dilakukan dengan alat manual dan biaya yang lebih terjangkau. Penyesuaian tuning, kaku dipatok ECU untuk injektor. Itu sulit dimodifikasi tanpa remapping atau penggantian ECU. Lalu ada karburator atau untuk karburator. Ia lebih fleksibel, mudah disetel secara manual, seperti ganti jet atau sekrup udara untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Lalu kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencampur bahan bakar dan udara
Tetapi sistem injeksi mencapai tujuan tersebut dengan tingkat efisiensi, akurasi, dan performa yang jauh lebih unggul berkat penggunaan teknologi elektronik. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sistem penyaluran bensin di mesin diesel. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di layar ini ada Bosch pump. Jadi ini apa pompa bensin yang digunakan untuk sistem mesin diesel. Jadi Bosch pump. Jadi Bosch pump itu sebutan umum untuk pompa injeksi bahan bakar diesel atau bahasa Inggrisnya itu injection pump atau singkatnya FIP, FIP yang diproduksi oleh Robert Bosch ini. Jadi tugas utama Bosch pump itu dia menekan bahan bakar solar hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi dan mengatur waktu atau bahasa Inggrisnya timing serta jumlah atau kuantitas bahan bakar yang diinjeksikan ke setiap silinder mesin melalui injektor. Jadi secara umum, secara general ada dua tipe ut- apa ada dua tipe utama pompa injeksi mekanikal yang sering disebut Bosch pump ini. Apa yang yang terutama digunakan pada mesin diesel konvensional. Jadi ada inline pump atau pompa segaris dan distributor pump tipe VE. Jadi kita akan pertama ngebahas yang inline injection pump dulu. Jadi eh, pompa injeksi segaris Bosch pump adalah komponen kunci pada mesin diesel konvensional yang berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar silinder dengan tekanan tinggi, serta mengatur jumlah dan waktu penginjeksiannya. Jadi pengertian pompa segaris ini, jadi pompa segaris Bosch adalah pompa tekanan tinggi yang berfungsi untuk menekan dan mengukur bahan bakar solar, lalu mendistribusikannya ke setiap silinder mesin melalui nozzle atau injektor dengan tekanan dan waktu yang sangat presisi, sesuai dengan urutan pembakaran atau firing order mesin dan kebutuhan beban atau putaran mesin. Jadi pompa ini memiliki elemen pompa, plunger dan barel yang disusun segaris atau sejajar di setiap elemen elemen melayani satu silinder mesin. Jadi setiap silinder itu dia punya plunger dan barrel yang akan mengatur injeksi ke silindernya. Jadi pompa ini disebut segaris atau inline karena susunan elemen pemompanya. Pompa ini memiliki satu elemen pemompaan, pasangan dan pasangan plunger dan barrel untuk setiap mesin silinder yang seperti saya bilang tadi. Misalnya mesin 4 silinder akan memiliki 4 elemen yang tersusun sejajar atau segaris dalam rumah pompa. Jadi prinsip kerjanya itu tekanan tekanan bahan bakar yang dihasilkan oleh gerakan naik turun dari plunger yang digerakkan oleh camshaft atau poros knob di dalam pompa sendiri. Jadi tekanannya itu tekanan yang dihasilkan untuk menganukan solar itu oleh camshaftnya. Jadi dalam langkah hisap itu ketika plunger bergerak ke bawah, titik mati bawah, tekanan di ruang atas plunger di delivery chambernya itu turun. Jadi bahan bakar solar dari feed pump atau pompa mengalir masuk melalui lubang masuk atau disebut feed hole ke dalam ruang tersebut. Terus ada langkah injeksi atau langkah tekan. Jadi camshaft akan berputar dan menekan plunger ke atas. Jadi ini kan ada ininya dia ke sini, jadi plungernya itu naik. Jadi lubang masuk tertutup oleh plunger, bahan bakar mulai tertekan. Tekanan terus meningkat ketika tekanan mencapai batas tertentu,
Delivery valve atau katup penyalur akan terbuka. Bahan bakar bertekanan sangat tinggi disalurkan melalui pipa tekanan tinggi menuju nozzle atau injektor. Di nozzle, bahan bakar dikaburkan dan disemprotkan ke ruang bahan bakar. Jadi pengaturan volume bahan bakar. Volume bahan bakar yang diinjeksikan dikendalikan oleh control rack yang berfungsi memutar plunger. Setiap plunger memiliki alur atau helix yang berfungsi untuk menutup lubang pengeluaran bahan bakar balik atau spill port lebih cepat atau lebih lambat. Lalu kita akan membahas komponen inline injection pump. Ini bisa dilihat di sini, ini komponen-komponennya. Lalu kita akan membahas ke yang tipe kedua, tipe VE. Jadi VE itu adalah jenis pompa injeksi bahan bakar diesel mekanis yang berfungsi untuk memompa, mengukur, dan mendistribusikan bahan bakar ke seluruh mesin silinder. Jadi karakteristik VE sendiri itu pompa ini menggunakan hanya satu elemen pemompaan, satu plunger tunggal yang memiliki dua gerakan, memutar atau rotary untuk mendistribusikan dan maju mundur atau aksial untuk memompa guna melayani dan menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi secara bergantian ke semua nozzle atau injektor sesuai dengan urutan penginjeksian mesin. Dan untuk kelebihan tipe distributor VE ini, dia itu kompak dan ringan. Kompak itu bukan berarti apa barang-barang, kompak itu jadi kecil ya. Karena hanya menggunakan satu plunger dan struktur struktur internal yang lebih ringkas, cocok untuk putaran tinggi. Desainnya mampu menangani putaran mesin yang lebih tinggi dan lebih halus. Terus yang ketiga ada biaya lebih rendah. Konstruksi yang lebih sederhana membuatnya sering diaplikasikan pada mesin diesel bertenaga kecil hingga menengah. Misalnya kayak mobil penumpang dan mobil pickup diesel lama. Jadi kita akan membahas prinsip kerjanya. Pompa injeksi di Bosch pump tipe VE ini memiliki prinsip kerja yang unik karena menggunakan satu plunger tunggal untuk melakukan dua fungsi utama, memompa untuk menciptakan tekanan dan mendistribusikan bahan bakar ke semua silinder mesin. Secara mekanis, cara pompa VE dibagi menjadi 4 tahapan yang diatur oleh gerakan ganda plunger, maju mundur dan berputar, serta komponen pendukung lainnya. Kita akan baca dari sini, terus ke sini, ke sini, dan ke sini. Pertama itu ada tahap suplai bahan bakar atau tekanan rendah. Jadi pengisapan awal itu bahan bakar solar dihisap dari tangki oleh pompa umpan fan type feed pump yang terpasang di dalam rumah pompa. Terus pompa umpan ini menciptakan tekanan suplai rendah di dalam rumah pompa. Lalu kartu pengatur tekanan regulating valve memastikan tekanan suplai ini tetap konstan meskipun putaran mesin berubah dengan mengembalikan kelebihan bahan bakar ke saluran masuk feed pump atau tangki. Jadi bahan bakar suplai mengisi mengisi ruang bakar di atas plunger melalui lubang masuk atau inlet port ketika plunger berada pada posisi langkah mundur atau titik mati bawah. Lalu masuk ke tahap suplai bahan bakar. Eh, itu gerakan plunger itu poros penggeraknya atau drive shaft itu memutar template atau plat knob. Template ini melalui rollering mendorong plunger bergerak maju ke depan, gerakan maju mundur, axial motion. Terus saat plunger bergerak maju, ia menutup lubang masuk masuk atau inlet portnya. Terus bahan bakar yang terperangkap di ruang plunger ini mulai dikompresi
Dorongan plunger yang kuat oleh template menghasilkan tekanan injeksi yang tinggi yang diperlukan. Lalu ke tahap distribusinya lagi, tahap distribusi bahan bakar. Terus saat plunger bergerak terus maju mundur sambil berputar, rotary motion, sebuah saluran distribusi pada kepala plunger akan segaris dengan salah satu lubang keluaran. Lubang keluaran saluran tekanan tinggi yang terhubung ke katup penyalur ke delivery valve-nya yang menunjuk injektor silinder tertentu. Lalu bahan bakar bertekanan tinggi ini didorong melalui katup penyalur dan disalurkan ke nozzle injektor untuk disemprotkan ke ruang bahan bakar. Lalu tekanan tinggi berhenti ketika sebuah alur kontrol atau control groove pada plunger bertemu dengan lubang pengatur atau spill port. Hal ini menyebabkan tekanan bahan bakar turun tiba-tiba. Terus governor yang biasanya tipe centrifugal mekanis mengendalikan jumlah bahan bakar yang diinjeksi dengan mengubah posisi control sleeve atau mengatur langkah efektif plunger. Terus untuk pengaturan timingnya, pewaktu otomatis atau automatic timer mengatur waktu awal injeksi. Ketika RPM naik, tekanan supply dari feed pump juga naik, yang mendorong piston mengatur untuk memajukan posisi roller ring. Pergeseran roller ring membuat plunger memulai langkah pemompaan lebih awal, sehingga memajukan waktu injeksi atau injection timingnya sesuai kebutuhan mesin putaran tinggi. Terus ini ada komponen utama VE. Di sini ada plunger head distributor. Jadi ini itu gunanya itu inti pemompaan dan distribusi. Plunger tunggal ini bergerak maju mundur saat memompa untuk menekan bahan bakar hingga tekanan tinggi dan berputar atau rotary untuk mendistribusikannya ke setiap saluran injeksi silinder. Template atau plug knob itu mendorong plunger agar bergerak maju mundur atau axial sehingga menghasilkan langkah pemompaan dan tekanan tinggi. Lalu ada rollering atau cincin roll. Itu sebagai bantalan dan penahan template. Posisi cincin ini diatur oleh automatic timer. Terus ada feed pump atau pompa pengalir berada di dalam rumah pompa. Jadi ini fungsinya untuk mengisi bahan bakar dari tangki dan menekannya ke dalam pompa injeksi dengan tekanan rendah, siap untuk dipompa oleh plunger. Terus ada governor atau pengatur kecepatan, itu mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dengan mengontrol posisi kontrol sleeve, pengatur langkah efektif plunger berdasarkan putaran dan beban mesin. Lalu ada automatic timer, pewaktu otomatis. Itu gunanya untuk mengatur waktu injeksi agar maju saat putaran mesin meningkat, bekerja dengan menggeser posisi rollering menggunakan tekanan bahan bakar. Lalu ada delivery valve atau katup penyalur, katup satu arah pada saluran keluar, berfungsi untuk menekan tekanan tinggi ke injektor dan mengisap balik sisa bahan bakar pada tekanan tinggi setelah injeksi berakhir untuk mencegah penetesan atau dribbling pada nozzle. Lalu ada perbedaan antara inline dan VE. Jadi pertama itu ada elemen pompanya. Jadi kalau inline itu, eh, jadi tiap silinder itu mempunyai empat plunger. Untuk tipe PE itu jadi hanya satu. Walaupun ada 8 silinder, dia hanya tetap satu plunger tunggal. Lalu ada mekanisme distribusi. Kalau untuk inline ini, bahan bakar itu langsung disalurkan dari plunger ke masing-masing injektornya. Untuk tipe VE, Panjang tunggal harus berputar untuk mendistribusikan bahan bakar secara bergantian ke setiap saluran injeksi. Lalu untuk camshaft di dalam pompanya itu untuk tipe inline itu ada di dalam pompa dan memiliki tonjolan sebanyak jumlah silinder. Untuk tipe PE itu digantikan oleh template yang mendorong plunger secara aksial. Terus ada gerakan pemompa. Untuk inline itu pemompa hanya maju mundur. Untuk eh, tipe VE dia itu bergerak maju mundur dan berputar. Jadi di tipe VE ini dia
itu aksial dan rotari. Terus untuk ukurannya, eh, tipe inline itu dia lebih besar dan lebih berat. Untuk tipe VE itu lebih kompak dan lebih ringan. Lalu kita membahas sistem common rail. Jadi, apa itu common rail? Common rail itu adalah sebuah sistem injeksi bahan bakar diesel yang menggunakan satu pipa akumulator tekanan tinggi atau rel yang terhubung ke semua injektor. Rel ini berfungsi menyimpan bahan bakar solar pada tekanan yang sangat tinggi dan konstan, terlepas dari putaran mesin RPM atau jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Proses injeksi ini dikendalikan sepenuhnya oleh ECU, Electronic Control Unit, memberikan fleksibilitas waktu dan dosis injeksi yang tidak mungkin dilakukan oleh pompa injeksi mekanis seperti inline atau distributor. Nah, jadi kalau eh, singkatnya ini injeksi untuk tipe bensin dan yang tadi itu yang bos pam itu ke karburator. Lalu kita ada prinsip kerjanya. Nah, di sini ada diagram alur kerjanya. Jadi, prinsip kerja common rail atau kalau mau bahasa Indonesia itu rel bersama, itu memisahkan fungsi penciptaan tekanan bahan bakar dari pengaturan waktu dan jumlah injeksi dan mengendalikan kedua fungsi tersebut secara elektronik. Ini berbeda dengan sistem diesel konvensional seperti pompa VE atau inline, di mana tekanan dan waktu injeksi saling terkait dan bergantung pada putaran mesin. Yang pertama itu ada suplai bahan bakar tekanan rendah atau low pressure. Jadi pompa transfer atau feed pump bahan bakar disedot dari tangki dan disalurkan melalui filter bahan bakar ke pompa tekanan tinggi. Tekanan pada tahap ini relatif rendah, sekitar 2 sampai 6 bar. Terus untuk penyaringannya, filter bahan bakar memiliki peran vital untuk memastikan solar bebas dari partikel halus dan air, menjaga komponen tekanan tinggi yang presisi. Lalu kedua itu ada pembagi tekanan tinggi atau high pressure. Pompa transfer feed pump itu bahan bakar disedot dari tangki dan disalurkan melalui filter bahan bakar ke pompa tekanan tinggi. Terus ada akumulasi dan pengaturan tekanan. Jadi, bahan bakar bertekanan super tinggi dikirim dan disimpan melalui pipa common rail. Pipa ini bertindak sebagai reservoir tempat penyimpanan yang memastikan semua injektor menerima bahan bakar pada tekanan yang seragam dan konstan, terlepas dari urutan pembakaran silinder atau putaran mesin. Terus ada kontrol tekanan, terus ada sensor tekanan rel, melaporkan tekanan aktual di dalam rel ke ECU secara real time. Terus dikontrol ECU untuk menjaga tekanan di rel agar sesuai dengan permintaan ECU. Jika tekanan berlebih, katup akan membuka dan mengalirkan kelebihan solar kembali ke tangki. Jadi ini adalah bagian yang bertugas menghisap dan membersihkan sebelum dikompresi dan kita akan bahas komponen common rail. Jadi sistem common rail itu yang seperti di gambar ini itu memiliki 3 komponen besar yang bekerja sama di bawah kendali elektronik, yaitu ada sirkuit tekanan rendah, sirkuit tekanan tinggi, dan sistem kontrol elektronik. Untuk yang sistem tekanan rendah atau rendah, jadi ini bisa dilihat ada tangki bahan bakar, ada tempat penyimpanan bahan bakar, ada pompa pompa supply, ada filter bahan bakar.
Terus ini adalah jantung dari common rail yang menciptakan tekanan ekstrim. Itu ada pompa tekanan tinggi atau high pressure pump. Yang kedua itu ada control suction, suction control valve atau SCV. Ini adalah aktuator yang dikontrol oleh ECU di dalam high pressure pump yang bertugas mengatur volume solar yang masuk ke elemen pompa sehingga tekanan yang dihasilkan di rel dapat dikontrol secara efisien. Lalu ada pipa common rail atau akumulator. Ini pipa baja tebal yang berfungsi sebagai akumulator solar bertekanan tinggi yang konstan yang siap didistribusikan ke semua silinder. Terus ada injektor atau elektronik injektor itu dia menerima solar bertekanan tinggi dari rel dan menyemprotkannya. Injektor ini dikendalikan oleh ECU melalui solenoid dan piezo elektronik untuk menentukan waktu timing dan dosis atau multi injection yang sangat presisi. Terus ada circuit control elektronik atau EDC. Jadi sirkuit ini yang ngatur seluruh dan ngontrol seluruh operasi sistem dari common rail. Itu pertama itu ada ECU atau ECM, Engine Control Unit, atau di beberapa itu ada Engine Control Module. Jadi ini adalah otak sistem. Jadi dari semua sensor itu dia menerima data sensor dan melakukan apa perhitungan kompleks untuk nentuin dosis, waktu, dan tekanan injeksi yang optimal untuk kondisi mesin saat itu. Jadi di nomor 5 ini dia yang nentuin. Sensor tekanan rel atau rel pressure sensor. Itu jadi dia memberikan feedback kembali ke ECU tekanan aktual di dalam fuel rail. Terus ada katup kontrol tekanan, pressure control valve atau PCF. Aktuator yang dikontrol oleh ECU di fuel rail atau high pressure pump bertugas mengatur untuk atau membuang kelebihan tekanan dari solar dari rel kembali ke tangki sensor-sensor yang lain. Contohnya sensor kecepatan, sensor posisi pedal gas, sensor suhu, bla bla bla, dan lainnya. Lalu, seperti materi sebelumnya, di sini ada perhitungan yang akan kita kerjakan. Jadi, dari materi ini ada pertanyaan. Dalam sistem common rail, fuel feed pump, pompa supply bekerja pada tekanan rendah. Kata-kata 5 bar sebelum bahan bakar masuk ke high pressure pump. Setelah dikompresi, high pressure pump ini menaikkan tekanan tersebut mencapai 1.800 bar di dalam fuel rail. Terus pertanyaannya itu berapa kali lipat rasio peningkatan tekanan yang dilakukan oleh high pressure pump terhadap tekanan supply. Jadi mari kita kerjakan. Pertama itu diketahui sama dengan P supply 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 sama dengan 5 bar. Lalu ada P rail sama dengan 1.800 bar. Jadi yang ditanya itu rasio peningkatan itu sama dengan, jadi rumusnya itu P jadi rasio peningkatan itu rumusnya P rel per P supply. Jadi kita masukin angkanya di
1800 bar dibagi 5 bar. Di jawabannya ada 360. Jadi kalau itu, jadi peningkatan tekanan yang dilakukan oleh high pressure pump adalah sebesar 360 kali lipat dari tekanan bahan bakar yang disuplai oleh feed pump. Lalu selanjutnya kita akan membahas sistem pelumasan pada motor bakar. Jadi apa sih itu pelumasan? Sistem pelumasan itu berfungsi utama untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak agar mengurangi gesekan dan keausan pada komponen, serta berfungsi sebagai pendingin tambahan, pembersih, dan pencegah karat pada komponen mesin. Jadi apa sih fungsi utamanya itu? Jadi eh, fungsi pelumasan itu memiliki beberapa fungsi utamanya. Yang pertama itu ada mengurangi gesekan, itu dia menciptakan lapisan tipis atau film oil antara pada dua permukaan logam yang bergerak, dan dia mencegah kontak langsung yang menyebabkan keausan. Terus yang kedua itu ada mendinginkan. Jadi oli bersirkulasi dan menyerap panas dari komponen mesin, terutama piston, dinding silinder, dan poros engkol, dan membawanya kembali ke bak oli atau karter untuk dilepaskan. Lalu ada penyekat. Iya, jadi ia itu membantu menyekat celah antara ring piston dan dinding silinder untuk mencegah kebocoran gas hasil pembakaran. Terus ada pembersih, membawa partikel kotoran, serpihan logam, dan residu pembakaran ke bak oli, di mana kotoran tersebut akan disaring oleh filter oli. Terus ada pencegah karat, melalui komponen mesin dengan film oli untuk mencegah korosi. Lalu ada prinsip kerja sistem pelumasan. Sistem pelumasan tipe tekan bekerja dengan mengalirkan minyak pelumas atau oli di bawah tekanan ke semua bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan panas. Nah, di sini kita bisa melihat alur oli dari dia ada di oil pan, dia masuk ke oil pump, masuk terus. Jadi ada pengisapan sump to pump. Jadi oli ditampung di bak oli di oil pump, di oil sump. Ini oil sump namanya, bak oli yang berada di bawah bagian mesin. Saat mesin hidup, pompa oli, oil pump, yang biasanya digerakkan oleh crankshaft atau camshaft akan kembali menghisap oli dari bak oli melalui saringan kasar atau oil strainer. Lalu setelah pengisapan ada penyaringan dan penekanan atau filtering and pressuring. Oli yang diserap kemudian ditekan oleh pompa pompa oli menuju ke filter oli atau oil filter. Terus filter oli menyaring partikel kotoran, serpihan logam, dan residu pembakaran. Terus sebuah klep pengatur tekanan, pressure relief valve, menjaga tekanan oli tetap stabil di dalam sistem. Jika tekanan terlalu tinggi, misalnya saat putaran mesin tinggi, katup akan terbuka dan mengembalikan kelebihan oli ke bak oli. Lalu selanjutnya ada distribusi. Oli bertekanan yang sudah bersih didistribusikan melalui saluran-saluran utama yang disebut saluran oli atau oli gallery di blok mesin. Dari saluran utama, oli mengalirkan ke berbagai komponen vital, yaitu ada poros engkol, batang piston. Oli disalurkan ke bantalan utama atau main bearing dan bantalan batang piston atau rod bearing untuk melumasi dan mendinginkan. Terus ada kepala silinder atau silinder head yang berada di atas. Itu oli dipompa ke atas untuk melalui poros knob atau camshaft, katup atau valve, dan mekanisme penggerak katup lainnya. Lalu ada pengembalian, ada return valve. Setelah melunasi dan menyerap panas dari komponen, oli akan mengalir kembali ke bak oli atau oil sump karena gaya gravitasi. Sistem ini berlangsung secara terus-menerus selama mesin masih beroperasi.
Jadi komponen utama sistem pelumasan itu ada bak oli, oil sump atau karter itu gunanya untuk menampung oli sebagai cadangan. Lalu ada pompa oli atau oil pump itu menghisap dan menekan oli untuk disirkulasikan. Lalu ada filter oli atau oil filter menyaring kotoran dari oli sebelum didistribusikan ke komponen mesin. Ada saluran oli atau oil gallery, itu jalur-jalur di blok mesin tempat oli bertekanan mengalir. Lalu ada klep pengatur tekanan, pressure relief valve, menjaga tekanan di oli tetap stabil dengan mengembalikan kelebihan oli ke bak oli. Selanjutnya ini kita akan membahas sistem pendinginan pada motor bakar. Apa itu pendinginan? Jadi apa motor bakar itu menghasilkan panas yang sangat besar dari proses pembakaran hingga ribuan derajat Celcius. Jadi sistem pendinginan ini berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap berada pada temperatur kerja ideal yang optimal. Biasanya di antara 85 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius untuk mencegah overheating dan menjaga efisiensi pembakaran. Jadi fungsi utamanya itu untuk mencegah overheating yang paling utama, mencegah suhu mesin naik terlalu tinggi dan dapat merusak komponen seperti kepala silinder melengkung, piston macet, atau oli pelumas cepat rusak. Yang kedua, mempertahankan suhu kerja optimal. Jadi dia memastikan mesin bekerja pada suhu yang ideal untuk efisiensi bahan bakar maksimal dan emisi gas buang yang minimum. Jadi prinsip kerja sistem pendinginan ini, jadi sistem pendinginan cairan bekerja dengan sirkulasi cairan atau coolant untuk menyerap panas dari mesin dan membuangnya ke udara luar, menjaga suhu mesin pada tingkat optimal. Jadi di gambar ini kita bisa melihat gimana caranya radiator bekerja. Jadi yang pertama itu ada pemanasan atau heat absorption. Jadi saat mesin beroperasi, pompa air atau water pump itu mengalirkan cairan pendingin atau coolant ke dalam jaket air atau water jacket saluran yang mengelilingi silinder dan ruang bakar di blok mesin dan kepala silinder. Terus coolant menyerap panas yang dihasilkan dari pembakaran. Lalu ada pengaturan suhu awal atau warm up phase. Jadi ketika mesin masih dingin, saat start, termostat itu berada dalam posisi tertutup. Ini mencegah coolant mengalir ke radiator, sehingga coolant hanya bersirkulasi di sekitar mesin dan pompa air. Jadi tujuannya itu agar mesin cepat mencapai suhu kerja optimal. Lalu selanjutnya ada komponen utama sistem pendinginan. Jadi pertama itu ada cairan pendingin atau coolant. Jadi ini yang paling diperluin lah. Jadi campuran air suling dan adiktif anti karat atau anti beku yang berfungsi menyerap panas secara efektif dan melindungi komponen. Lalu ada pompa air atau water pump yang di sini. Ini dia mengalirkan coolant dari radiator ke mesin dan kembali lagi ke radiator. Lalu ada radiator, itu berfungsi sebagai penukar panas. Cairan panas mengalir melalui inti radiator yang memiliki sirip-sirip dan panas dilepaskan ke udara luar. Ada tutup radiator yang biasanya letaknya di atas. Ini berfungsi sebagai mempertahankan tekanan dalam sistem pendinginan untuk menaikkan titik didih coolant sekaligus katup pelepas tekanan. Tapi kalau misalnya kendaraan sedang overheat, sebaiknya jangan langsung dilepas. Nanti dia karena tekanan di dalam radiator dan lebih tinggi daripada di luar, ini akan menyembur airnya keluar. Lalu ada termostat, katup yang bekerja secara otomatis, akan menutup saat mesin dingin dan akan membuka saat suhu mesin mencapai suhu kerja optimal, memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Jadi ini termostat. Lalu ada kipas pendingin atau fan. Ini bekerja untuk menarik udara melalui radiator.
terutama saat kendaraan berjalan lambat atau berhenti atau saat overheating. Jadi biasanya saat udah mencapai suhu tertentu dia akan nyala sendiri dan kalau eh, dan misalnya sudah dianggap sudah dingin biasanya dia mati. Lalu di sini ada pertanyaan tentang eh, sistem pendinginan. Jadi di sini ada diketahui suhu operasional ideal mesin T ideal sama dengan 90 derajat Celcius. Suhu awal coolant atau T awal itu coolant meninggalkan radiator dengan suhu 85 derajat Celcius. Kenaikan suhu coolant atau delta T, coolant menyerap panas dari mesin menyebabkan suhunya naik sebesar 5 derajat Celcius sebelum kembali ke radiator. Laju aliran pompa air atau Q, pompa air water pump mengalirkan coolant dengan laju 5 liter per menit. Kapasitas kalori spesifik coolant atau C itu 4.000 Joule kilogram per kilogram derajat Celcius. Massa jenis coolant atau Rho itu sama dengan 1 kilogram per liter. Pertanyaannya, berapa laju perpindahan panas P yang diserap oleh cairan pendingin coolant dari mesin di jaket air dalam 1 kilojoule per menit. Jadi ini di sini ada diketahui adalah T sama dengan 5 derajat Celcius, Q-nya sama dengan 5 liter per menit, terus C itu sama dengan 4.000 Joule. Jadi yang pertama kita harus hitung itu eh, kita menghitung laju aliran massa atau m dot. Jadi ini simbol m dot. M dot sama dengan Q dikali kita taruhnya pakai P. Jadi eh, Q itu sama dengan 5 liter per menit dikali 5 liter per menit dikali 1,0 kilogram per liter. Ini kita kasih kurung di sini. Ini kita kasih kurung juga 5 liter per menit. Jadi itu M dotnya sama dengan 5 kilogram per menit. Lalu kita akan menghitung laju perpindahan panas. Jadi ini rumusnya P sama dengan M dot kali C kali delta T. Jadi P sama dengan 5 kilogram per menit dikali 4.000 kilogram joule per
kilogram kilogram derajat Celcius Celcius dikali 5 derajat Celcius. Jadi P-nya itu sama dengan 5 dikali 4.000 dikali 5 Joule per menit. Nah, jadi sama dengan 100.000 Joule per menit. Lalu kita konversiin dari satuan kilojoule per menit. Jadi kita konversi karena 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Jadi P sama dengan 100.000 Joule per menit dikali 1000 Joule per kilojoule sama dengan 1000 100 kilojoule per menit. Jadi laju pemindahan panas panas atau P yang diserap oleh cairan pendingin dari mesin adalah 100 kilojoule per menit. Itu untuk soal yang ini. Lalu selanjutnya ada sistem kelistrikan pada motor bakar. Jadi fungsi utama sistem kelistrikan adalah jaringan kompleks yang memastikan kendaraan dapat dihidupkan, beroperasi, dan menerangi jalan. Jadi sistem ini terbagi jadi 4, yaitu sistem charging, sistem ignition, sistem starter, dan sistem aksesoris. Jadi pertama itu ada sistem charging. Jadi ini ada prinsip kerjanya. Jadi sistem ini berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan mendistribusikan energi listrik saat mesin beroperasi. Jadi pembangkit arus AC atau induksi elektromagnetik. Jadi saat mesin berputar, rotor pada alternator ikut berputar yang di sini. Jadi regulator mengirimkan arus kecil ke kumparan medan atau field coil. Ini dari regulator ini pada rotor yang menciptakan medan magnet yang kuat. Lalu putaran medan magnet rotor memotong kumparan kawat pada starter atau starter coil yang berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang menghasilkan arus bolak-balik. Biasanya starter itu ada di dekat dinamo. Di dekat dinamo maksudnya di dekat alternator. Lalu perubahan arus, rectification. Karena kendaraan menggunakan arus arah atau arus DC, alternator dilengkapi dengan dioda rectifier. Dioda ini mengubah arus AC yang dihasilkan stator menjadi arus DC. Lalu, regulator atau IC regulator pada sistem modern terus memantau tegangan sistem. Jika tegangan output alternator turun, misalnya karena putaran mesin rendah atau beban listrik tinggi, regulator akan meningkatkan arus yang dikirimkan ke field coil motor untuk memperkuat medan magnet dan menaikkan output tegangan. Sebaliknya, jika tegangan output turun atau terlalu tinggi,
putaran mesin tinggi, regulator akan mengurangi arus ke field coil. Prinsip ini menjaga tegangan output atau tegangan alternatornya tetap stabil pada kisaran 13,8 volt hingga 14,8 volt, memastikan aki terisi optimal tanpa overcharge. Lalu ada sistem ini, ignition. Jadi sistem ini berfungsi menghasilkan tegangan tinggi untuk memicu bunga api yang tepat waktu. Jadi ini nih apa sistem ini jadi penentu waktu atau timing. Jadi ECU, Electronic Control Unit, ini menerima sinyal dari sensor posisi poros engkol, CKP sensor, dan sensor posisi camshaft, CMP, yang ada di mesin, untuk menentukan posisi piston dan siklus kerja mesin. Lalu ECU menghitung waktu pengapian atau ignition timing yang paling optimal berdasarkan putaran mesin, beban, dan suhu. Lalu ada transformasi tegangan induksi diri. ECU mengirimkan sinyal ke ignition coil. Arus aki 12 volt mengalir melalui kumparan primer coil, menciptakan medan magnet yang kuat. Pada saat yang ditentukan atau saat waktu pengampian, ECU tiba-tiba memutuskan aliran arus ke kumparan primer atau dwell time berakhir. Loncatan tegangan tinggi. Putusnya arus pada kumparan primer menyebabkan runtuhnya medan magnet secara mendadak. Runtuhnya medan magnet ini menginduksi tegangan yang sangat tinggi pada kumparan sekunder yang memiliki liritan jauh lebih banyak, menghasilkan tegangan hingga 25.000 volt atau lebih, pemicu bunga api. Lalu, tegangan ini dialirkan ke busi atau ke spark plug karena tegangan yang ekstrim. Listrik memiliki celah sempit di antara elektroda busi, menghasilkan bunga api atau spark panas yang seketika membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Lalu, ada starter. Sistem ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran untuk menghidupkan mesin. Jadi ada aktivasi solenoid. Ini jadi kita saat memutar kunci kontak si start, jadi alur listrik mengalir ke kumparan magnetik pada solenoid starter. Jadi solenoid ini berfungsi ganda sebagai saklar atau penggerak mekanik. Lalu apa arus pada solenoid menciptakan medan magnet yang menarik plunger. Plunger melakukan dua tingkat tindakan hampir bersamaan. Secara mekanis, ia mendorong gigi pinion motor starter maju hingga terkait dengan gigi langkar atau ring leader pada flywheel mesin. Ya, jadi flywheel mesin ini ada di antara mesin sama gearbox. Secara elektrik, ia menutup kontak berat di dalam solenoid yang berfungsi sebagai saklar kuat. Lalu, penutup saklar solenoid memutuskan arus listrik berkapasitas yang sangat besar, mengalir langsung dari aki ke motor starter. Lalu, motor starter yang merupakan motor DC bertenaga tinggi berputar dengan kuat dan memutar flywheel, memaksa poros engkol atau crankshaft berputar untuk melalui proses pembakaran. Terus yang terakhir itu ada pelepasan atau disengagement. Setelah mesin hidup, kunci kotak kita lepas dan kembali ke posisi start. Lalu aliran arus ke solenoid terputus dan pegas pengembali menarik plunger dari gigi pinion kembali ke posisi semula, melepaskan motor starter dari flywheel mesin. Lalu ada prinsip kerja aksesori sistem. Jadi sistem ini bekerja berdasarkan prinsip sirkuit dasar untuk mengoperasikan berbagai perangkat seperti head unit, speaker, lampu, dan lain-lain. Jadi sirkuit dasar setiap aksesoris seperti lampu, klakson, atau wiper adalah sebuah beban atau load yang terhubung ke sumber daya, aki, atau alternator melalui kabel dan saklar. Lalu ada kontrol dan proteksi. Jadi pengemudi menutup saklar atau switch untuk menyelesaikan sirkuit. Arus yang mengalir selalu melewati sikling atau fuse yang biasanya di sini itu terlebih dahulu.
Jadi cycling adalah konduktor yang didesain putus jika arus melebihi batas aman, melindungi kabel dan komponen dari konsleting. Lalu ada penggunaan relay atau sirkuit daya tinggi. Untuk komponen yang memerlukan arus tinggi seperti lampu utama atau headlight, itu digunakannya relay. Arus kecil dari saklar mengaktifkan kumparan magnetik di dalam relay. Lalu kumparan magnetik menarik saklar internal relay menutup sirkuit arus besar yang mengalir langsung dari aki atau alternator ke beban lampu. Ini memungkinkan penggunaan kabel yang lebih tipis pada saklar kontrol. Operasi beban. Ketika sirkuit tertutup dari arus mengalir, beban mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain. Contohnya seperti cahaya oleh lampu, gerakan oleh motor wiper, atau panas oleh pemanas. Lalu ada komponen-komponen utamanya. Pada sistem charging itu ada aki, alternator itu mengubah energi mekanik putaran mesin menjadi energi listrik AC yang kemudian diubah menjadi DC. Lalu ada ini yang aki itu sumber daya listrik utama dan menyimpan energi. Ada regulator atau IC regulator itu mengubah dan menstabilkan tegangan output dari alternator agar sesuai untuk pengisian aki dan suplai ke sistem. Ini komponen untuk ignition system. Jadi sistem ini berfungsi pada penyediaan dan penyimpanan energi listrik. Lalu yang pertama itu ada ECU, Electronic Control Unit, otak sistem yang menentukan waktu dan pengapian berdasarkan data sensor. Lalu ada coil pengapian atau ignition coil, mengubah tegangan rendah 12 volt menjadi tegangan sangat tinggi yang sampai ribuan volt. Busi atau spark plug itu menghasilkan loncatan bunga api untuk memulai pembakaran. Lalu ada sensor CKP atau CKM, crankshaft dan camshaft position sensor. Ini memberikan informasi posisi dan kecepatan mesin kepada ECU untuk menentukan waktu pengapian yang tepat. Ini ada pada sistem starter, ada motor starter atau starting motor. Jadi motor DC yang mengubah energi listrik jadi tenaga putaran mekanik yang kuat. Ada solenoid starter itu berfungsi ganda sebagai saklar arus tinggi dan pendorong gigi pinion untuk engagement ke flywheel. Ada aki atau baterai juga termasuk ke sistem sistem starter. Ini menjadikan arus listrik berkapasitas sangat besar yang dibutuhkan untuk motor starter. Lalu di sini ada pertanyaan. Di sini diketahui tegangan aki kumparan primer atau VP itu sama dengan 12 volt. Terus ada jumlah lilitan kumparan primer, NP itu sama dengan 150 lilitan. Tegangan output tinggi kumparan sekunder, VS, yang diinduksi sama dengan 24.000 volt. Terus pertanyaannya, berapa jumlah berapa perkiraan jumlah lilitan kumparan sekunder NS pada koil pengapian ignition coil? Di kita kerjakan. Pertama itu udah diketahui VP, NP, sama VS. Jadi kita harus guna. Jadi kita itu eh, mencari NS-nya. Jadi NS sama dengan NP dikali VS per VP. Jadi NS sama dengan 150 lilitan dikali 2024.000
24.000 volt per 12 volt. Jadi MS sama dengan 150 lilitan dikali 2000 sama dengan 300.000 lilitan. Jadi soal jawaban dari pertanyaan ini, perkiraan jumlah lilitan kumparan sekunder pada koil pengapian tersebut adalah 300.000 lilitan. Lalu selanjutnya ada sistem transmisi pada motor bakar. Jadi fungsi utama sistem transmisi ini berfungsi untuk mengubah torsi dan kecepatan putaran mesin sesuai dengan kebutuhan pengemudi dan kondisi jalan. Jadi tanpa transmisi, mesin hanya akan menghasilkan satu rasio putaran, membuat mobil sulit bergerak dari keadaan diam dan tidak efisien pada kecepatan tinggi. Jadi ini ada prinsip kerja transmisi manual atau manual transmission. Eh, Transmisi manual disebut juga transmisi geser atau stick shift. Jadi memerlukan intervensi pengemudi untuk mengubah perbandingan gigi sesuai dengan kebutuhan kecepatan dan torsi. Jadi transmisi manual ini menggunakan serangkaian roda gigi atau gear set. Eh, Tergantung dia ada yang 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 8, bahkan untuk kendaraan truk-truk besar itu bisa sampai 14. Jadi dengan ukuran yang berbeda dan dapat dipindahkan atau dihubungkan di engage satu sama lain. Saat gigi dipindahkan, perbandingan jumlah gigi yang berputar berubah. Eh, di gigi rendah, gigi 1 sampai 2 itu pengemudi menutup saklar switch untuk terus menggunakan perbandingan di mana gigi penggerak lebih kecil daripada gigi yang digerakkan, menghasilkan torsi yang besar dan kecepatan rendah dibutuhkan saat start dan menanjak. Mekanisme perpindahan gigi. Jadi transmisi manual disebut juga dengan transmisi gigi geser atau stick shift, itu memerlukan intervensi pengemudi. Eh, Pertama itu pengemudi menekan pedal kopling, memutuskan hubungan mesin dari dan transmisi. Yang kedua itu pengemudi menggerakkan tuas pemindah gigi ke posisi yang diinginkan. Entah gigi 1, entah gigi 2, entah gigi 3. Lalu tuas penggerak garpu pemindah atau stick fork itu eh, di dalam transmisi. Garpu pemindah mendorong sleeve kopling yang terhubung dengan sinkronis. Sinkronis menyamakan putaran roda gigi yang akan disambungkan. Terus sleeve coupling mengunci roda gigi yang akan dipindahkan ke poros output. Lalu pengemudi melepaskan pedal coupling, menghubungkan kembali mesin dan transmisi, dan tenaga disalurkan melalui perbandingan gigi yang baru. Lalu ada komponen utama transmisi manual. Jadi transmisi ini ada kopling atau clutch, itu menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Lalu itu prinsipnya itu diinjak atau dilepas untuk mengurus tenaga dan memungkinkan perpindahan gigi tanpa merusak gigi, dan dilepas atau dihubungkan untuk menyambungkan tenaga. Lalu ada roda gigi atau gear set. Nih, gear set. Itu serangkaian roda gigi yang terpasang pada poros dan input poros output. Lalu ada poros input atau input shaft. Itu menyalurkan putaran diubah ke poros penggerak atau drive shaft atau roda. Ada poros output atau output shaft, itu menyalurkan putaran yang telah diubah ke poros penggerak drive shaft atau ke roda. Terus ada sinkronis. Itu synchronizer itu komponen berbentuk cincin yang berfungsi untuk menyamakan kecepatan dan putaran dua roda gigi yang akan dihubungkan sebelum engagement ini. Ini mencegah kerusakan dari suara kasar, perpindahan gigi. Jadi ada tuas pemindah gigi itu atau shift lever yang digunakan untuk kita sebagai pengemudi untuk memindahkan posisi roda gigi.
Lalu di transmisi motor bakar itu juga ada transmisi matic. Jadi transmisi matic itu ada beberapa juga yang ini yang otomatis biasa. Jadi transmisi otomatis ini menggunakan konverter torsi atau torque converter untuk menggantikan kopling dan menggunakan rangkaian roda gigi planet atau planetary gear set yang dikendalikan oleh tekanan fluida ATF atau ATF Automatic Transmission Fluid untuk mengubah rasio. Jadi mekanisme perubahan gigi otomatis itu jadi ada yang pertama itu transfer torsi. Torsi dari mesin dialirkan melalui fluida ATF di dalam konverter torsi. Terus ada pemilihan rasio, komputer transmisi (TCU), Transmission Control Unit. Itu memantau kecepatan, beban mesin, dan posisi throttle. Ada aksi hidrolik di dalam transmisi ini yaitu menggerakkan valve body untuk mengalirkan tekanan ATF tinggi ke rangkaian kopling dan rem internal yang sesuai. Perubahan rasio, tekanan fluida mengaktifkan kopling untuk mengubah elemen dan atau rem band untuk menahan elemen pada planetary gear set dengan menahan atau membiarkan elemen bergerak. Rasio gigi yang berbeda, misalnya gigi satu ke gigi 2 dihasilkan secara otomatis. Jadi tidak tidak ada kopling, tidak ada intervensi dari pengemudi sama sekali. Lalu eh, konver- konverter torsi ini eh, apa dia itu menggantikan fungsi kopling manual. Ini adalah fungsi kopling fluida yang mentransfer torsi dari mesin ke transmisi. Torsi ini disalurkan melalui fluida atau ATF tanpa kontak mekanis langsung, kecuali saat lock up. Nah, ini ada komponen-komponennya di sini kita. Jadi, terus ada pompa oli transmisi, ATF pump. Jadi, menghasilkan tekanan fluida yang tinggi. Tekanan fluida ini digunakan untuk mengendalikan kopling dan rem internal. Terus ada rangkaian roda gigi planet. Ini inti dari transmisi otomatis terbuat dari sun gear, planet gears, dan ring gears dengan menahan salah satu komponen ini menggunakan kopling atau rem internal. Beberapa rasio gigi dapat dihasilkan secara efisien. Ini bisa dilihat di sini. Eh, ada unit kontrol hidrolik atau valve body. Ini pusat kendali hidrolik mengarahkan tekanan ATF ke kopling dan rem internal yang sesuai dengan input dari pengemudi. Mau di posisi tuas di park, di R itu untuk mundur, di N itu untuk netral, dan D untuk drive. Dan kondisi berkendara kopling dan rem internal atau clutch and branch. Ini berfungsi untuk menahan atau menghubungkan elemen-elemen dari rangkaian roda gigi planet untuk mencapai rasio gigi yang berbeda-beda. Lalu di transmisi matic itu ada transmisi CVT, yaitu Continuously Variable Transmission. Jadi berbeda dengan eh, automatic konvensional yang memiliki rasio gigi sirkuit, CVT tidak memiliki gigi eh, dalam arti tradisional. Jadi CVT itu menggunakan dua puli berbentuk kerucut yang dapat berubah diameter secara variabel. Ini dua ini puli ini. Eh, Secara variabel dan dihubungkan oleh sabuk baja atau sabuk karet. Ini. Jadi mekanisme perubahan giginya itu puli input atau puli drive dan puli output atau driven pulley itu masing-masing puli tersendiri dari dua sisi kerucut yang jaraknya dapat diubah. Lalu ada sabuk atau belt, itu sabuk baja atau karet yang menghubungkan kedua puli. Ada perubahan diameter, TCU mengontrol tekanan fluida untuk mengubah jarak antara sisi kerucut pada kedua puli. Nah, ini ada komponen utama sistem otomatis CVT. Yang pertama itu eh, ada puli penggerak, ada primary driver pulley. Jadi fungsi utama pulley ini terhubung langsung dengan mesin melalui konverter torsi ataupun kopling sentrifugal dan bertindak sebagai pulley input. Diameter efektifnya dapat diubah untuk menciptakan rasio gigi yang lebih kecil atau lebih besar. Terus mekanismenya ini pulley ini terdiri dari dua sisi berbentuk kerucut dapat digerakkan mendekat atau menjauh satu sama lain oleh tekanan hidrolik pada mobil atau gaya sentrifugal pada skuter matic.
Lalu ada puli yang digerakkan, secondary secondary atau driven puli. Jadi fungsi utamanya dari puli sekunder ini, puli ini terhubung ke poros output transmisi menuju roda penggerak dan bertindak sebagai puli output. Sama seperti puli penggerak, diameter efektifnya juga dapat diubah. Jadi mekanisme dari puli ini, pergerakan sisi kerucut puli ini diatur secara berlawanan dengan puli penggerak. Ketika puli bergerak membesar, puli yang digerakkan akan mengecil dan sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menjaga sabuk tetap tegang. Lalu ada sabuk atau belt. Jadi fungsi utamanya dari belt ini untuk menghubungkan puli penggerak dan puli yang digerakkan. Sabuk ini berfungsi sebagai media transfer torsi dan puli driven. Ada jenisnya di apa belt ini. Ada kalau di motor-motor metik itu biasanya pakai karet atau biasa disebut pan belt. Jadi kalau di mobil itu harus hampir selalu menggunakan sabuk baja atau metal metal push belt yang tersusun dari ratusan elemen baja. Sabuk baja ini dirancang untuk mendorong puli, bukan menariknya, agar mampu menangani torsi tinggi. Lalu keempat itu ada sistem hidrolik mekanis, ada aquatork system. Pada mobil menggunakan tekanan fluida ATF yang dikontrol oleh TCU atau Transmission Control Unit dan valve body untuk menggerakkan silinder hidrolik yang mendorong sisi kerucut puli untuk pada skuter metik, motor-motor metik menggunakan gaya sentrifugal atau pair spring dan roller atau wake untuk mengubah diameter puli. Lalu ada fluida transmission otomatis. Ini CVT fluidnya. Jadi fungsinya itu sebagai pelumas, pendingin, dan media transfer daya kontrol. Fluida khusus CVT ini memiliki sifat gesekan yang sangat spesifik, berbeda dengan ATF biasanya. Yang penting untuk memastikan sabuk baja tidak selip saat menekan puli. Lalu ada konverter torsi atau torque converter. Ini cuma ada di mobil. Jadi fungsi utamanya itu untuk mengubah mesin ke transmisi dan menyediakan pengadaan torsi awal saat mesin pada transmisi otomatis konvensional. Konverter torsi ini memungkinkan mobil berhenti tanpa mematikan mesin. Lalu di sini ada pertanyaan. Jadi di sini diketahui torsi mesin itu atau torsi input ke transmisi itu atau T input itu sama dengan 120 Newton meter. Terus rasio gigi pada posisi gigi satu itu GR itu sama dengan 1,8. Lalu efisiensi transmisi transmisi atau theta itu sama dengan 90 transmisi atau eta itu sama dengan 95%. Artinya terjadi kehilangan energi sebesar 5% di dalam transmisi karena gesekan. Lalu pertanyaannya, berapa torsi output atau T output yang keluar dari poros transmisi dan disalurkan ke poros penggerak atau propeller shaft dalam satuan Newton meter. Jadi kita akan menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi ini rumus untuk T output. Tapi karena etanya adalah masih dalam persen, jadi kita harus mengubahnya ke dalam desimal. Jadi pertama itu eta sama dengan 95%. Jadi sama dengan 95 per 100 sama dengan 0,95. Lalu kita masukin nilainya. Itu berarti T output sama dengan 120 Newton meter dikali dikali 1,8 dikali 0,95. Jadi pertama itu kita harus menghitung
T idealnya berarti saat T ideal itu eh, T ideal sama dengan 120 dikali 1,8 sama dengan 216 koma eh ya 216 Newton meter. Lalu kita hitung T output dengan efisiensi, berarti T output sama dengan 216 Newton meter dikali 0,95 sama dengan 205,2 Newton meter. Jadi torsi output yang dikeluarkan dari poros transmisi dan disalurkan ke poros penggerak adalah 205,2 Newton meter. Dan eh, begitu penjelasan dari saya tentang motor bakar 2 tak dan 4 tak dan sampai ke eh, apa sampai ke transmisi. Jadi saya akhiri, jika ada saya salah mohon maaf. Saya pamit.